Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa untuk hari baru yang kembali Kau berikan kepada setiap kami. Itu semata-mata karena anugerah yang daripadamu Tuhan, kami boleh mendapat satu hari demi satu hari. Dan di dalam seluruhnya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika kami terus boleh diberikan kerinduan untuk boleh semakin mengenal Engkau di dalam firman-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati perenungan firman pada pagi hari ini, agar melaluinya hidup kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Sekali lagi mohon Bapak Ibu Saudara boleh terlebih dulu membaca perikop ini, karena perikop ini bukan perikop yang gampang, karenanya bisa boleh dibaca berulang kali sampai lebih kurang untuk memahaminya dan memudahkan kita untuk mengikuti perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, di dalam Yohanes 17 ini sebenarnya itu ada doa Tuhan Yesus yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu adalah mengenai doa Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri, yang kedua bagi muridnya, dan yang ketiga itu bagi orang-orang yang percaya oleh pemberitaan murid-muridnya. Nah, doa Tuhan Yesus buat dirinya sendiri itu bisa dilihat di ayat 1 sampai 5. Yaitu Tuhan Yesus berdoa agar Allah Bapa mempermuliakannya pada Allah Bapa sendiri dengan kemuliaan yang Kristus miliki di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan Yesus ada pada Allah Bapa. Artinya kemuliaan Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu. Karena itu ayat ini menegaskan keilahian Kristus, bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah Anak. Kemuliaan Kristus menjadi dasar yang sangat penting sekali bagi doa-doa Tuhan Yesus selanjutnya di bagian-bagian selanjutnya dalam Yohanes 17 ini. Kemuliaan Tuhan Yesus itu terkait erat dengan manfaat hidup kekal bagi semua orang yang telah Bapa berikan kepadanya. Itu bisa kita lihat di ayat 2. Karenanya kita bisa lihat di bagian selanjutnya dari doa Tuhan Yesus ini, itu sangat terkait erat dengan bagaimana murid-muridnya, yaitu mereka yang telah menerima penyataan akan Allah Bapa dari Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam penerimaan murid-muridnya tersebut, maka mereka juga kemudian menjadi milik Allah Bapa, seturut dengan yang telah Allah Bapa tetapkan dari semulanya bagi mereka. Nah, mereka juga telah berbagian dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah Tritunggal. Secara khusus dalam doanya, Tuhan Yesus memohon agar Allah Bapa memelihara mereka ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka. Nah, ini berkaitan dengan kejadian setelahnya, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pemeliharaan yang dimaksudkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya ini adalah agar mereka itu tidak binasa. Binasa yang dimaksudkan di sini terkait erat dengan penolakan dunia nantinya atas murid-muridnya yang bisa mengancam nyawa mereka. Sebagaimana Yesus juga ditolak, dibenci, dan bahkan disalibkan. Namun binasa lain yang dimaksudkan di sini itu sesungguhnya mengacu juga kepada kebinasaan yang dialami oleh Yudas Iskariot, yaitu bukan hanya kebinasaan tubuh tetapi juga kebinasaan jiwa. Yesus dibenci dan dibunuh karena pemberitaan akan dirinya sebagai Sang Mesias. Para murid juga akan dibenci dan dibunuh saat mereka juga memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias. Namun resiko lainnya itu adalah bahwa mereka juga bisa meninggalkan Tuhan jika mereka itu tidak tahan dianiaya karena pemberitaan nama Kristus. Ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Probabilitas ini terlihat dari doa Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu agar Allah Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Nah, itu kita bisa lihat di ayat 15. Dan Allah Bapa, agar Allah Bapa menguduskan mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Itu terlihat di ayat 17. Nah, kenapa Tuhan Yesus berdoa seperti itu bagi murid-muridnya? Karena Ia mengutus mereka ke dalam dunia seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Yesus diutus Bapa ke dunia untuk memberitakan kerajaan surga. Maka maksud pengutusan murid-muridnya di ayat 18 ini harus dipahami dari aspek yang sama
dengan pengutusan Kristus oleh Allah Bapa, yaitu agar mereka memberitakan kehidupan kekal dalam kerajaan surga sebagaimana yang telah dilakukan Tuhan Yesus di masa hidupnya di dunia ini. Dan dalam mengerjakan misi Kristus tersebut, maka para murid memerlukan perlindungan, dan bukan hanya perlindungan, juga pengudusan dari Allah Bapa. Hanya dalam perlindungan Allah Bapa dan pengudusan murid-murid Tuhan Yesus, pengudusan di dalam kebenaran firman Tuhanlah, maka mereka bisa finishing well dalam menjalani misi pengudusan Kristus bagi mereka. Nah, pada bagian ketiga, Yesus berdoa buat orang-orang yang percaya kepadanya melalui pemberitaan murid-muridnya. Itu bisa dilihat di ayat 20 sampai 26. Inti doa Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya adalah kesatuan mereka dalam Allah Bapa dan Allah Anak. Itu terlihat di ayat 21. Kesatuan dengan Allah Tritunggal tidak bisa dipisahkan dari kesatuan dengan kemuliaannya, karena Allah Tritunggal Maha Mulia adanya. Itu bisa dilihat di ayat 22. Dan jika tidak bisa dipisahkan dan juga tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah Bapa kepada kasih Allah Anak. Ayat 22 dan 23 ini jika disederhanakan, maka logikanya adalah sebagai berikut. Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu. Karenanya kemuliaan Allah Bapa adalah kemuliaan Allah Anak. Kemuliaan Allah Anak tidak bisa dipisahkan dari kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga dengan kasih Allah Bapa kepada Allah Anak tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah Anak kepada Allah Bapa, karena Allah adalah kasih. Dan karena orang-orang percaya sudah menjadi milik Allah Anak, maka niscaya mereka juga adalah milik Allah Bapa, karena Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu. Sehingga dalam kesatuan Allah Bapa dan Allah Anak ini, maka orang-orang percaya juga tidak terpisahkan dari kesatuan dengan Allah Bapa di dalam kemuliaannya dan di dalam kasihnya. Karena Allah Anak sudah mencakupkan orang-orang percaya ke dalam kemuliaannya dan Dia mengasihi mereka seperti Allah Bapa mengasihinya. Dalam kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, dan orang-orang percaya yang dalamnya Allah Roh Kudus berdiam, maka ini menjadi satu bukti bagi dunia bahwa Yesus Kristus sesungguhnya adalah Allah Anak yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia. Dan kepercayaan pada Yesus sebagai Sang Mesias, Anak Allah, menjadi fondasi bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Kristus, ke dalam kerajaan surga yang niscaya akan menyatukan mereka dengan Allah Bapa. Dan kesatuan yang dimiliki oleh orang-orang percaya adalah buah dari pelayanan para murid yang setia menjalani misi panggilan Kristus atas mereka. Namun keberhasilan para murid dalam menjalani panggilan mereka tidak terlepas dari dua aspek, yaitu perlindungan Allah Bapa dan pengudusan mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Terwujudkannya dua aspek ini tidak terlepas dari perkenanan Allah Bapa terhadap doa Allah Anak. Dan keberhasilan doa Allah Anak tidak terlepas dari keberhasilan Allah Anak menaati kehendak Allah Bapa dan mendapatkan kembali kemuliaannya dan kesatuannya dengan Allah Bapa. All in all, semuanya itu tidak terlepas dari kesatuan Allah Bapa dan Allah Anak, dan kasih Allah Bapa pada Allah Anak, dan kasih Allah Anak pada Allah Bapa, dan kasih Allah Anak pada semua orang yang telah diberikan Allah Bapa kepadanya. Dan semuanya itu diinaugurasi dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja merayakan Natal. Kiranya perlindungan firman Tuhan dari Yohanes 17 ini mengingatkan kita kembali bahwa hari ini kita bisa menjadi orang-orang percaya yang dipersatukan dalam kemuliaan dan kasih Allah Tritunggal. Itu tidak terlepas dari ketaatan Kristus pada pengutusan Allah Bapa, tidak terlepas dari ketaatan murid-murid pada pengutusan Allah Anak. Dan sesungguhnya tiap orang percaya juga adalah murid Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya pengutusan Kristus juga berlaku untuk setiap orang percaya, karena setiap orang percaya juga adalah murid Kristus. Orang percaya tidak hanya berbagian dalam kemuliaan dan kasih Allah, tapi juga berbagian dalam misi kasih Allah bagi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudahkah kita mengerjakan misi pengutusan Kristus bagi kita, murid-muridnya? Renungkanlah kembali bagaimana kita bisa mengerjakan pengutusan Kristus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan senantiasa minta kepada pertolongan arah Roh Kudus, biarlah senantiasa kerinduan itu ada dalam hati kita, sehingga kehidupan kita itu adalah kehidupan yang mengerjakan misi Kristus di dalam kehidupan kita, seturut dengan panggilan yang telah diberikan kepada setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Bapa, masa Natal baru saja kami peringati dan melaluinya kami diingatkan kembali betapa luar biasa kelahiran Kristus Yesus yang telah menginaugurasi bagaimana kami boleh menjadi orang-orang yang boleh dipersatukan di dalam kemuliaan-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal. Tuhan, itu sungguh sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan Bapa, renungan firman pada hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak berhenti pada anugerah-Mu saja, tetapi kami juga menerima pengutusan yang daripada-Mu, bagaimana kami juga boleh diutus keluar memberitakan kasih-Mu kepada dunia ini. Karena sesungguhnya Engkau datang dan Engkau mati bagi dunia ini. Tuhan yang berikan kerinduan itu ke dalam hati setiap kami, kerinduan-Mu ke dalam hati setiap kami, sehingga kami juga memiliki kerinduan-Mu mengerjakan misi-Mu di dunia ini, memenangkan jiwa-jiwa yang semakin banyak bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang mampukan kami. Di dalam keengganan kami, Tuhan Kau ampuni kami. Di dalam ketakutan kami, Tuhan Kau berikan keberanian kepada kami. Di dalam keterbatasan kami, Tuhan Engkau yang mampukan kami. Dan di dalam ketidaklayakan kami, Tuhan Engkau yang memampukan, Engkau yang menguduskan, Engkau yang melayakan kami. Kami sungguh memohonkannya kepada-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang tolong setiap kami. Amin. Selamat menjalani misi pengutusan Kristus di dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus pasti memampukan. Roh Kudus pasti menolong. Amin.